Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Mohon maaf ada perubahan jadwal karena jam 8 saya harus sudah ditunggu di rumah sakit antar ibu tugas rutin seorang anak. Untuk teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik. Mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi ya, terkait dengan materi. Jum pagi, saya jelaskan ulang. Jum pagi, jum pagi, pagi ya. Itu adalah tambahan, tambahan ya. Jum pagi adalah tambahan materi. Kenapa saya harus memberikan tambahan kepada teman-teman semua? Karena materinya banyak banget. Materinya banyak banget. Dari mana tahu materi cukup banyak banget? Silakan cek Permen nomor 35 tahun 2019. Kemudian cek FR ujian dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Silakan cek. Materinya banyak banget. Nah, kemudian itu yang pertama, bahwa Jumpagi adalah tambahan yang harapannya saya tidak usah ya kalau misalnya secara gampangnya ini adalah bukti kasih sayang gitu ya, bukti saya sayang pada kalian karena materi banyak itu nggak mungkin selesai dalam waktu 1 bulan ya, nggak mungkin selesai dalam 1 bulan. Dan Jumpagi akan sampai selesai kapan? Jumpagi akan selesai sampai dengan bulan Desember akhir. Jadi kalian misalnya kalau ujiannya Desember pertengahan misalnya ya kalian masih bisa walaupun misalnya bimbel grupnya, grup 1, 2 atau berapa, 14 atau berapa, selesai pada awal Desember saya. Itu yang kedua. Jadi ini supaya jelas, supaya tidak banyak yang bertanya terus bertanya ya. Ini pagi akan berakhir Desember akhir, akhir. Nah, Desember akhir, Desember akhir. Nah, kemudian Jumpagi hanya membahas materi. Jumpagi hanya membahas materi. Dan materinya rekaman disediakan ya. Rekaman disediakan. Nah, di kasus saya, eh, Anda mau D1, mau D1, Anda mau D3, atau Anda mau nurse, etika itu ada. Sesuai permen. Dan etika itu ada, ini secara teori sama. Tidak ada perbedaan D3 dengan S1. Tidak ada perbedaan. Secara teori tidak ada perbedaan. Yang membuat perbedaan adalah rezeki. Ya, saya harus tegaskan kenapa saya harus mengatakan demikian. Karena gini, Anda P3K atau Anda SKB, Anda D3 atau Anda NES, belum tentu etika keluar. Di sesi 1 bisa saja etika keluar. Di sesi 2 bisa saja tidak keluar. Bisa saja keluar. Jadi semua tergantung rezeki. Adapun besarannya bisa keluar 1, bisa keluar 2, bisa keluar 3. Itu rezeki Anda di mana? Ya.
Jadi akhirnya saya nggak peduli lagi karena berdasar pengalaman dari tahun 2018 saya nggak peduli lagi. Anda mau S1, habis S2 atau D3. Kalau di etika materi keperawatan itu sama kecuali perseptorship pada saat saya menjelaskan perseptorship, mentorship, surveillance, maka itu khusus untuk S1. D3 materinya tidak ada. Jadi apa yang saya sajikan, kalau saya share di grup besar, misalnya hanya spesifik di grup Anda saja, berarti itu milik Anda. Tapi kalau misalnya share saya di grup umum, berarti bisa jadi semuanya itu ada. Ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kisi-kisi yang kalau orang bilang kisi-kisi. 35 tahun 2019. Silakan cek. Etika itu ada. Jadi sekarang fokus saja belajar. Apa yang saya berikan kepada Anda silakan cerna. Kalau misalnya bagus silakan gunakan. Kalau enggak ya sudah. Toh ini hanya materi tambahan. Yang bukan tambahan kapan nanti di bagian. Apakah nanti saya juga masih berpikir nih. Apakah nanti D3 akan saya waktunya misalkan sore yang S1 kumpulkan sama S1 semua, waktunya malam. Ini malam misalnya. Nanti saya coba kesepakatan ya nanti kita polling. Kalau D3 pagi, D3 sore, yang S1 malam bisa aja. Saya ngambil sikap seperti itu. Tapi kalau kuliah pagi, keroyokan, semuanya sama. Contoh lain misalnya, ini supaya jelas semuanya. Memang eh, dari dulu saya pernah bilang, ataupun teman-teman, ataupun dari zaman saya masih ngajar di Akper gitu, dulu. Saya tuh bilang, gak ada bedanya itu memberikan kateter dengan antara D1, D3 dengan S1 nggak ada bedanya. Yang ada yang berbeda adalah yang berbeda ya. Ini perbedaannya. D1 kemudian di sini D3 ya. D3. D3. Misalnya kateter. Untuk kasus di sini kateter ya, kateter. S1 60% di sini ya. 60% kait dengan teori. Teori, teori sampai dengan masalah dan lain sebagainya. Kalau di sini, kalau di D3 60%, 60% itu implement implementasi dari sini ya. 60% implementasi. Artinya, artinya di sisi ini ada 40%, ada 40% implementasi, implementasi. Dan 40% teori. Ini probabilitasnya ya, bukan harga mati, tapi ini adalah probabilitas. Kenapa nggak bisa saya salah? Ya, di sisi 3, 40% implementasi, 40% teori. S1, teorinya adalah 60%, implementasinya adalah 40%. Nah, maksud 40-60 ini, 40-60 ini dalam total soal, paket soal. Jadi maksudnya adalah membentuk paket soal, paket soal, paket soal. Nah, ini paket soal, yang itu ini paket soal, ya. Jadi kita tidak belum tahu apakah yang S1 dapat teori
apakah yang D3 justru dapat teori? Karena 40% kemungkinan keluarnya. Itu ya. Jadi, jika komposisi seperti ini, kalau Anda mengandalkan teori mulu, maka maksimal Anda hanya dapat 60% dari kemampuan yang diujiankan. Untuk yang satu, kalau Anda hanya paham tentang implementasi di D3, maka Anda hanya punya kemampuan untuk benar 60% di D3. Begitu juga untuk tataran implementasi dan teori yang masing-masing 40 D1 dan D3. Jadi kesimpulannya apa dari penjelasan barusan? Kesimpulannya bahwa kalian harus siap baik teori maupun implementasi. Dan sayangnya kurikulum Indonesia ini adalah kurikulum yang memang dari awal tidak jelas. Kurikulum Indonesia dari awal tidak jelas. Sulit membedakan mana S1, mana D3. Secara umum loh ya, secara umum. Walaupun sudah ada permen, tapi kenyataannya sama saja. Nah, karena seperti itu dan yang membuat Kemenkes kan sampai saat ini hanya sampai profesi juga ada ya sekarang. Yang Kemenkes itu masih bau-baunya yang membuat soal ujian itu adalah Kemenkes. Itu sudah bau-baunya yang nggak bisa bedakan antara S1 dengan D3. Coba Anda lihat soal-soal sebelumnya di FR tahun sebelumnya bandingkan S1 dengan D3. Itu ya. Jadi itu penjelasan awal. Karena tadi banyak yang ada yang protes. Mungkin juga perlu dipikirkan teman-teman apakah saya nanti eh, hari ini lah ya kita diskusi di grup apakah D3 ya D3 akan dipisahkan dengan S1. Misalkan D3 kelas D3 khusus pagi. Khusus sore misalnya. Untuk S1 khusus malam misalnya seperti itu. Bisa nanti kita diskusi di grup nanti kita voting ya, kita voting. Nah, terus perbedaan dengan P3K gimana dengan SKB? Kompetensi teknis P3K dan SKB sama. Kompetensi teknis dengan P3K sama. Dan saya yang saya ajarin di Jum pagi adalah kompetensi teknis terkait dengan bidang keperawatan. Saya no itu yang saya ajarkan. Kalau yang lainnya P3 kan ada manajerial, sosiokultural, wawancara, itu nanti ajarkannya belakangan. Ini penting. Kenapa penting dari awal saya jelaskan? Karena saya ingin teman-teman itu lebih paham, lebih fokus pada bagaimana daftar pilih kalian itu bisa selesai. Etika kalian bisa paham tanpa harus bingung selalu berpikir terkotak-kotak. Karena ilmu itu sama. Ilmu itu sama. Kalian mau S1, kalian mau D3. Ilmu kateter sama, ilmu gadar sama. Memang ada gadar trauma, kita prinsip penanganannya di S1, katakanlah, prinsipnya ABC. Kalau di D3, EFG misalnya. Kan nggak ada. Semuanya sama seluruh Indonesia, seluruh dunia itu sama. Klausalnya sama. Cuma masalahnya, Anda mendapatkan apa? Kembali lagi pada rezeki Anda. Untung kalau Anda pada saat mengerjakan bisa karena belajar. Terus Anda terlalu memilah teori sehingga pada saat datang materi keluar tiba-tiba nggak ngerti. Dan di grup mungkin saya juga akan menjelaskan tentang kebijakan eh, teori-teori tentang apa teori-teori umumnya juga akan saya jelaskan. Undang-undang, visi misi, di Kemenkes dan lain sebagainya. Mungkin untuk yang SKB sangat berguna. Tidak pada saat orang-orang yang di P3K. Mungkin nanti kita split. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kita mengacu kepada permen saja. Mengacu juga kepada eh, FR yang pernah keluar. SDGs misalnya. SDGs jarang keluar di P3K, tapi banyak keluar di SKB.
bisa itu. Nanti saya ajarin. Tapi semuanya boleh, boleh ikut. Ya Anda tinggal tinggal milih aja kok. Misalnya, oh sekarang teorinya tentang ini, oh saya nggak ikut. Saya siapkan semuanya. Kayak kalau saya prinsipnya saya sebagai rumah makan aja. Saya silakan Anda mau ngambil apa. Itu Anda pembelajaran orang dewasa. Kecuali yang di grup saya tentukan. Baik, karena saya juga harus ke puskesmas, rumah sakit rutin antar ibu, maka kita akan masuk ke materi. Materinya sebentar, materinya sebentar dan eh, kita bisa diskusi terkait dengan soal, mungkin soalnya nanti dikasih. Baik, teori tidak akan lama. Anda cukup menghafal segini, tambah akuntabilitas. Silakan baca. Bentar, silakan baca. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Silakan baca. Ingat, dibaca 3 kali. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Baca 3 kali begini. Kita ulangi, baca 3 kali begini. Anda, Anda baca lihat 1 kali. Lihat dulu 1 kali. 1 menit. Lihat. Otonomi ini, beneficent justice ini, fidelity ini, dan lain sebagainya. 1 menit lihat aja materinya. Sambil baca dalam hati. Yang kedua, tahap yang kedua, Anda merem. Merem, bayangkan tadi apa yang Anda baca. Bayangkan tadi yang Anda baca dari awal sampai akhir. Merem. Sebisanya saja, sebisanya saja. Otonomi apa, beneficient apa, non-maleficent apa, justice apa, veracity apa, fidelity apa, confidentiality apa. Baru kemudian masih merem, tapi bukan merem, buka mata Anda, jangan lihat, tapi ucapkan, ucapkan, dengerin, diucapin, didengerin sampai dengan terdengar oleh suara sendiri, seperti orang merapal mantra atau seperti Anda sholat, baca sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup kedengar suara sendiri, cukup kedengar oleh sendiri. Mulai dari sekarang, silakan. Baca, bayangkan, ucapkan. Silakan, lakuin.
Siapa yang sudah? Siapa yang sudah mampu ngobrol tanpa melihat, tapi benar. Siapa yang sudah mampu? Siapa yang sudah mampu? Siapa yang sudah bisa? Siapa lagi? Bisa ya? Bisa ya? Bisa? Bisa? Oke. Bisa. Itulah sebenarnya belajar. Prinsip dalam belajar adalah sedikit-sedikit tapi sering. Bukan hanya pemberian makan pada pasien gastritis. Sedikit tapi sering. Itu yang membuat Anda tidak akan lupa. Sedikit tapi sering. Ulang, 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 ulang. Itu prinsipnya. Sampai mendarah daging bahwa Anda paham. Oke? Nah, itu prinsip belajarnya. Baik, saya tidak teorinya banyak nih, teorinya banyak banget, otonomi, Malaysian dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca secara perlahan-lahan. Nanti saya share ke Anda. Kemudian nih, kita masuk ke sini. Setelah Anda bisa, kita akan masuk. Jadi saya menggait itu membuat orang itu paham, bukan saya harus Anda harus tergantung dengan saya, tapi Anda yang harus benar-benar menginternalisasi materi. Karena ujian itu Anda paham konsepnya dulu. Kalau paham konsepnya benar, maka Anda akan mudah sekali untuk belajarnya. Nah, ini kan etika nih. Ini di sini ada justice kelewat, saya nggak bikin justice dan ini main map namanya. Kalau mau, kalau mau Anda mau belajar dan serius untuk belajar, ini ditulis ulang. Kalau Anda sulit untuk belajar, kita sama-sama sekarang penurunan daya ingat ya. Kalau sama-sama sulit untuk belajar, maka ditulislah ini. Ditulis, digambar ulang, digambar ulang. Maka Anda nggak akan kesulitan untuk mendapatkan ini. Ini sudah saya sediakan di materi umum. Silakan yang belum masuk materi umum, cek materi ini. Beneficient apa, velocity apa, conventionality apa, non-efficient apa. Itu yang harus Anda pahami. Kemudian teori, di teori di mana di soal. Baik, saya tidak akan semua. Saya berikan nanti akan. Nah ini nomor dua, silakan. Nomor dua jawabannya apa? Kita aplikasi. Barusan Anda sudah apa berlatih, menghafal, berlatih, menginternalisasi. Sekarang jawab pertanyaannya. Nanti soal ini akan saya berikan kepada Anda. Soal ini akan saya berikan kepada Anda. Diisi dulu. Kalau nggak sempat sekarang dibahas karena saya ke rumah sakit, eh, berarti besok pagi kita bahas. Nah, besok pagi apakah mau pagi? Saya sih enakan subuh sih sebenarnya. Jam 5 belajar itu. Ya, jam 5. Ya, baik. Ini ada kata kunci. Dimandikan. Perawat bertanya lansia untuk memilih tindakan yang dilakukan terlebih dahulu. Itu yang namanya autonomi. Udah jelas ya? Jelas. 20 detik Anda harus sudah benar soal ini. Satu. Oke, di bawah. Nah, nomor 4. Nomor 4 apa? Tuh kan ada yang salah. Nomor 1 jadi salah tuh. Nomor 4 apa? Nggak tahu nomor 1. Saya nggak nanya nomor 1 kok. Nomor 4 apa?
Meminta berarti pasien menentukan nasibnya sendiri. Otonomi itu datang karena pasien mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Menyetujui, menyetujui. Jadi jawabannya adalah otonomi di sini. Bahwa etika adalah prinsip yang disebabkan bahwa pasien itu memiliki kemampuan untuk menilai, menilai untuk menentukan pilihannya. Itu namanya otonomi. Banyak yang salah kan? Banyak yang salah kan? Banyak yang salah. Oke, nomor 7. Nomor 7. Salah nulisnya. Perawat lupa sehingga perawat mengabaikan hak pasien, maka itu adalah confidentiality. Ah, oke. Clear? Clear. Nomor 8. Lupa berarti confidentiality. 9. Persetujuan. Kalau ada kata-kata persetujuan, menyetujui, itu sudah autonomi. Sudah autonomi. Ya, autonomi. Ya, jadi udah nggak usah. Jadi Anda harus punya kata kunci yang bisa Anda gunakan. Kemudian, waktunya 1 menit lagi loh ya. Nanti kita bahas nanti di soal lah, gampang. Nomor 11. Yuk, nomor 11. Nomor 11. Keluarga menolak, ya otonomi lah. Keluarga menolak, otonomi lah. Nomor 12. Memilih. Memilih berarti otonomi. Dah. Nomor 13. Tidak menutup ruangan, confidentiality. Dah. Nomor 14. Selalu diberikan pemberian informasi. Selalu memberikan informasi pada pasien. Jadi jawabannya nomor 14. 14 apa jawabannya? Nah, di sini nomor 14 adalah orang yang perawat profesional adalah selalu sesuai dengan SOP. Jadi lebih cenderung ke akuntabilitas. Bukan beneficien loh ya. Oh, tadi nggak diajarin ya akuntabilitas. Nantilah saya jelaskan. Nanti dibahas juga di soal Kak Dita. Nanti kalau ada soal, bisa itu di maternitas, bisa itu di KMB, bisa itu di GADA. Nanti juga soal-soalnya ada. Ya, begitu Kak. Semoga menjawab kegelisahan. Menjawab kegelisahan. Begitu Kak. Ada pertanyaan sampai di sini. Nanti rekaman materi, ya nanti saya buatkan dulu ya. Nanti rekaman materi akan saya berikan pada teman-teman ya. Jadi cepat ngerjainnya nih saya coba buatkan kunci-kuncinya ya, kata kuncinya saya buatkan. Dan mohon maaf untuk hari ini saya hanya bisa sampai di sini. Dan bagi yang SKB nanti kita mulai pukul 15.30. Yang SKB P3K 19 kita mulai mungkin penjelasan awal buat teman-teman semua. Nanti kita jelaskan dari mulai kisi-kisi, kita mulai dari mulai FR dan lain sebagainya.
Demikian untuk pagi, kalau boleh, boleh pukul 5 nggak? 5 pagi. Subuh, pukul 5 boleh nggak? Daripada tidur lagi saya. Ya, itu nanti kita pikirkan. Mudah-mudahan Anda bisa berkenan pukul 5. Pukul 5, jadi saya nggak keburu-buru ke kantor, saya pukul 5 ya. Jadi mulai besok pukul 5 ya. Mulai besok pukul habis subuh ya. Pukul 5 lah, pukul 5. Ya, kalau nyari alasan banyak alasan. Otak masih pres pukul 5 besok. Baik, teman-teman sampai di sini mohon maaf karena saya harus ngantar ibu ke rumah sakit. Bagi saya ibu segalanya. Jadi apapun akan saya berhentikan kalau sudah urusan dengan ibu. Ya, jangankan kayak gini ngajar gini. Kalau kata ibu pindah kampus, nggak pindah saya. Kamu nggak usah ngajar, nggak akan ngajar saya. Itu mumpung masih ada. Terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Rekamannya akan saya siapkan nanti setelah saya dari rumah sakit. Karena saya sekarang harus ke rumah sakit. Antar ibu, kemudian nanti siang atau nanti sore kita ketemu di SKB dan P3K ketemu di malam hari. Nanti penjelasan awal, saya ulangi penjelasan awal. Bagaimana Anda supaya lulus di P3K, bagaimana Anda harus lulus di SKB. Demikian teman-teman, sampai di sini. Kita ketemu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.